Anehnya, keajaiban sering muncul tepat ketika seorang berhenti memaksa dan memilih pasrah. Mengapa bisa begitu? Mari kita pahami sampai akhir. Ada satu momen yang paling ditunggu Tuhan, bukan saat kamu terus meminta, bukan saat kamu terus mengeluh, tetapi saat kamu berkata dalam hati, "Ya Tuhanku, aku sudah berusaha, kini aku menyerahkan semuanya kepadamu." Disitulah keajaiban sering dimulai. Bagian 1. Keajaiban Tuhan dimulai saat kamu berhenti melawan keadaan. Ada satu momen dalam hidup yang hampir pasti pernah dialami setiap orang. Momen ketika semua usaha sudah dilakukan, semua pintu sudah diketuk, semua cara sudah dicoba, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Di titik itu hati mulai lelah, pikiran dipenuhi pertanyaan mengapa Tuhan belum juga membuka jalan. Banyak orang mengira bahwa semakin keras mereka memaksa keadaan, semakin cepat jawaban akan datang. Padahal tidak selalu demikian. Ada saatnya usaha memang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, namun setelah itu ada satu langkah yang sering terlupakan, yaitu pasrah kepada Tuhan. Pasrah bukan berarti menyerah, pasrah bukan berarti berhenti. Pasrah adalah menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, lalu mempercayakan hasil akhirnya kepada Tuhan. Mengapa hal ini penting? Karena selama hati masih dipenuhi rasa takut, cemas, dan keinginan untuk mengendalikan segalanya, batin tidak pernah benar-benar tenang. Kita terus hidup dalam tekanan, pikiran terus mencari kemungkinan terburuk, tubuh ikut merasakan beban itu. Sebaliknya, ketika seorang mulai berkata, "Ya Tuhanku, aku sudah melakukan bagian yang menjadi tugasku, kini aku menyerahkan hasilnya kepadamu," sesuatu perubahan di dalam dirinya. Beban yang sebelumnya terasa begitu berat perlahan mulai berkurang. Napas menjadi lebih lega, hati menjadi lebih lapang. Dalam banyak tradisi spiritual, keadaan batin seperti ini sering digambarkan sebagai vibrasi yang lebih damai. Maksudnya bukan sekedar istilah tentang energi yang dapat diukur, melainkan keadaan hati yang dipenuhi ketenangan, kepercayaan, syukur, dan harapan. Saat batin menjadi tenang, seorang biasanya lebih mampu melihat peluang, mengambil keputusan dengan jernih, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dari sudut pandang inilah, banyak orang merasa hidupnya mereka mulai dipenuhi keberlimpahan. Bayangkan sebuah danau, jika airnya terus diaduk-aduk, permukaannya akan keruh. Kamu tidak akan bisa melihat dasar danau, namun ketika air itu dibiarkan tenang, semua menjadi jernih, batu-batu di dasar terlihat jelas. Begitu juga hati manusia, selama hati dipenuhi kegelisahan, kita seringkali tidak mampu melihat jalan yang keluar, sebenarnya sudah ada di depan mata. Kita terlalu sibuk melawan keadaan hingga lupa mendengarkan petunjuk yang datang melalui akal sehat, pengalaman, atau orang-orang di sekitar kita. Banyak orang berkata, "Aku ingin keajaiban Tuhan." Namun pertanyaannya, apakah hati kita sudah siap menerima keajaiban itu? Seringkali kita meminta pintu dibukakan, tetapi tangan kita sendiri masih menahan karena dipenuhi ketakutan. Kita meminta ketenangan, tapi pikiran terus memutar kekhawatiran tanpa henti. Jika berharap rezeki datang, tetapi setiap hari hidupnya dalam keyakinan bahwa semuanya pasti gagal. Keadaan batin seperti itu membuat hidup terasa semakin sempit. Bukan karena Tuhan menjauh, melainkan karena rasa takut mengambil begitu banyak ruang di dalam hati. Coba perhatikan anak kecil ketika belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali, namun setelah menangis sebentar, ia kembali bangkit. Mengapa? Karena ia belum dipenuhi ketakutan yang terus-menerus. Ia percaya bahwa dirinya bisa berjalan. Sering bertambahnya usia, manusia justru semakin sering hidupnya dalam bayang-bayang kekhawatiran. Takut kehilangan, takut gagal, takut ditolak, takut tidak punya uang, takut masa depan tidak sesuai harapan. Rasa takut memang manusiawi, namun jika dibiarkan menguasai hati, rasa takut dapat membuat kita sulit melihat harapan yang masih terbuka. Pasrah kepada Tuhan bukan berarti menghilangkan semua rasa takut dalam sekejap. Pasrah adalah memiliki untuk tidak membiarkan rasa takut menjadi penguasa hidup. Kita tetap melangkah, tetap berikhtiar, tetap hati tidak lagi diperbudak oleh kecemasan.
Disinilah banyak orang mulai merasakan sesuatu yang mereka sebut sebagai keajaiban. Tahukah kamu, keajaiban Tuhan seringkali datang bukan ketika kita terus memaksa. Semakin kamu memaksa hidup berjalan sesuai keinginanmu, semakin lelah hatimu. Tetapi saat kamu berkata, "Ya Tuhanku, aku sudah berusaha, kini semua aku serahkan kepadamu," disitulah ketenangan mulai datang. Keajaiban Tuhan sering dimulai, bukan ketika keadaan berubah, melainkan ketika hatimu belajar percaya.